Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya sekarang? Baik-baik saja kan? Ya, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Amin. Masih bersama Bapak Muhammad Solihuddin. Pertemuan kedua kali ini, Bapak akan membahas tentang sedekot. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini, siswa mampu memahami, menganalisis, menyajikan, dan membuat urutan pemecahan masalah dengan menggunakan sedekot, dengan disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. B. Materi. Sedekot juga termasuk bagian daripada algoritma, di mana ada 3 algoritma yang biasa digunakan oleh penggunanya, yaitu natural, sedekot, dan flowchart. Yang minggu kemarin kita bahas yaitu dengan algoritma secara natural. Nah, berikutnya yang sekarang yaitu dengan menggunakan metode sedekot. Pengertian sedekot. Sedekot adalah deskripsi tingkat tinggi informal serta ringkasan algoritma pemrograman komputer menggunakan konveksi struktural dalam bahasa pemrograman. Sedekot juga merupakan kode yang mirip dengan pemrograman sebenarnya, karena sedekot merupakan gabungan dari kata pseudo yang artinya imitasi, menyerupai atau mirip, dan kode berarti kode bahasa dari pemrograman. Sedekot didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya, seperti Pascal, C++, Basic, dan lainnya. Fungsi dan tujuan sedekot. Yang pertama, mempermudah penggunaannya dalam memahami dan memperjelas cara menyelesaikan suatu masalah. Berikutnya, yang kedua, sebagai alat dokumentasi. Ketiga, membantu penggunaannya dalam menuliskan suatu algoritma yang dibuatnya. 4. Mudah karena tidak bergantung pada suatu sistem tertentu. Dan juga aspek dari sedekot termasuk ringkas. Dan itulah yang merupakan prinsip utama dari algoritma. Ciri-ciri sedekot. Yang pertama adalah sedekot merupakan sebuah tanda, notasi, atau kode yang mirip. Dan juga merupakan penjelasan untuk cara menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, sedekot juga sering digunakan para penggunanya untuk menuliskan suatu algoritma dari suatu permasalahan. Yang ketiga, sedekot berisi step-step atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah, seperti halnya algoritma. Akan tetapi, bentuk dari masalahnya itu sedikit berbeda dari algoritma. 4. Sedekot tidak memiliki aturan baku yang mengikat penggunanya. Dan terakhir, yang kelima, sedekot merupakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman. Akan tetapi, sedekot menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Struktur sedekot. Ada 3 struktur yang membentuk sebuah sedekot, yaitu 1. Judul, berisi judul algoritma. Yang kedua, deskripsi, berisi deklarasi variabel dan konstanta. Yang ketiga, implementasi,
berisi inti algoritma. Ketiga struktur ini harus berurut, mulai dari judul, kemudian deskripsi, yaitu isinya, dan implementasi yang di dalamnya merupakan bagian inti dari algoritma itu. Contoh algoritma pseudocode. Dalam hal ini, kita akan menghitung pseudocode dengan rumus persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Dalam algoritma pseudocode, menghitung luas persegi panjang, maka panjang dan lebarnya diinput dan luasnya ditampilkan. Maka pseudocode-nya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu judul. Judulnya yaitu program hitung luas segi panjang. Kemudian ada deklarasi berisi variabel panjang, lebar, luas berupa integer. Kemudian algoritma read panjang, read lebar. Kemudian untuk menghitung luas berarti panjang kali lebar. Kemudian terakhir write luas. Itulah contoh dari algoritma pseudocode untuk menghitung luas segi panjang. Bapak kira sekian materi dari Bapak. Bapak harap kalian bisa memahaminya. Jika masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan atau kalian bisa cari atau browsing di internet mengenai pseudocode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.